Sebenarnya kalau kita lihat di gambarnya ketika di padang pasir itu panas ya, tapi ternyata itu sangat dingin sekali gitu pada saat itu. Anginnya di gurun Sahara itu luar biasa banget. Toko hayati nan ado dalam romanan sedang ambubek ko, wajahnya sarupo jo engkau, senantiasa rancat. Dikala tersentuh ramang cahaya lampu. Kita dulu ya. Ya. Film Buya Hamka ini ya saya coba ngomong sejujurnya yang karena ini puasa ya. Kalau nggak puasa kita tahan-tahan, jangan diceritain. Ya. Jadi hampir sepanjang syuting film Dilan dan bahkan sesudah syuting film Dilan, setiap saya habis sholat saya selalu berdoa, ya Allah semoga saya bisa bikin film tentang Buya Hamka versi saya. Selalu saya doakan. Habis Dilan panggil Pak Nafi dan Pak Parwes lagi, kan saya ngomong Pak Parwes, saya dikasih bonus yang luar biasa, sepanjang hidup saya nggak pernah terima uang sebanyak itu gitu kan. Saya ditanya sama Pak Nafi, berapa honornya untuk film Buya Hamka? Saya bilang, kalau perlu saya bayar, saya yang bayar. Sebegitu pengennya saya bikin film ini. Nah, jadi kenapa saya bilang perlu? Karena biar saya hidup menjadi sutradara itu ada manfaatnya. Kalau saya ngutip dari kalimatnya Pak Nafin gitu ya, saat beliau meniatkan bikin film ini, kalau ditanya Tuhan, jawabnya saya bikin film Buya Hamka gitu. Jadi ada film yang bukan hai senang ketawa-ketawa jatuh cinta ya gitu, tapi ada film yang insya Allah mudah-mudahan banyak keberkahan, banyak manfaatnya bagi umat. Amin. Ya. Gitu. Jadi kalau beban, kalau kita udah cinta, tulus, ikhlas, lillahi ta'ala, jadinya nggak ada beban. Kan yang namanya masalah kalau kita anggap masalah, yang namanya beban kalau kita anggap beban. Kalau saya nggak anggap beban, nggak akan jadi beban. Benar ya? Betul. Sebenarnya yang paling sulit adalah karena film ini range periodiknya itu sangat besar sekali gitu. Dari dia masih kecil sampai dia dari 1908 sampai 1981 ya. Ketika Buya Hamka diangkat menjadi ketua MUI. Nah, range periodik itu yang harus kita jaga, sama-sama gitu. Karena mulai dari perkembangan karakter Hamka, ilmu apa yang di setiap periodik itu yang sudah dia terima, seberapa jauh dia sudah belajar ke guru-guru mereka seperti Agus Salim, Cokro Aminoto gitu dan guru-guru yang lain. Perkembangan itu yang harus kita bikin secara grafik itu perubahan dari karakter Hamka yang masih muda, yang masih berapi-api, yang masih benar-benar haus akan ilmu sampai dia mulai menunduk seperti padi gitu yang sudah banyak ilmunya. Dan ketika syuting harus keluar negeri, harus di berbagai kota di Indonesia, itu juga memang jadi satu tantangan tersendiri karena sebenarnya kalau kita lihat di gambarnya ketika di padang pasir itu panas ya, tapi ternyata itu sangat dingin sekali gitu pada saat itu. Anginnya di gurun Sahara itu luar biasa banget. Waktu itu kita tidak syuting di Mekah ya, karena memang secara production nanti mungkin Fajar bisa menambahkan, Mekah saat ini sudah sangat maju sekali gitu, sudah sangat perkembangan sudah sangat pesat, bahkan sudah menjadi sebuah kota yang modern. Jadi kita mengambil di beberapa stok di Mesir waktu itu, dan memang ya perubahan suhu dan perubahan karakter yang loncat-loncat ketika habis main karakter yang sudah tua terus main lagi yang muda itu butuh penyesuaian gitu. Cuman karena memang saya sendiri mempunyai satu metode gitu membuat sebuah grafik tentang karakter Hamka, Fajar juga punya pakemnya tersendiri untuk pemain-pemainnya, dan insya Allah mudah-mudahan ketika kita nonton filmnya semua itu bisa mengalir dengan mulus gitu Mas Wayan. Untuk memerankan karakter Siti Raham ini sangat luar biasa ya, Masya Allah gitu, karena dari hasil awal pertama kali saya coba untuk cari tahu sendiri, saya browsing dan
alhamdulillah saya baca bukunya juga gitu. Dan tapi yang sangat banget membantu atas izin Allah, saya pada saat kita lagi berkumpul tuh dengan anak-anak dari Buya Hamka, dengan cucu-cucunya, dari situ saya bisa apa ya, menangkap sendiri gitu. Oh, Umi itu karakter seperti apa, Umi itu penyayang, Umi itu ini. Jadi karakter-karakter yang disampaikan dengan yang saya rasa itu pasti benar ya, insya Allah, gitu, karakter yang sudah disampaikan oleh anak-anak dan oleh cucu-cucu dari Buya Hamka rahimahullah. Jadi saya ngerasa kayak, oh ini saya ambil gitu. Dan alhamdulillah atas pertolongan Allah dan lewat Mas Fajar, dan alhamdulillah sih Mas, jadi kayak lebih apa ya, lebih terbantu gitu, sangat banget terbantu. Dan ditambah lagi dengan skripnya, dialog-dialognya itu udah bagus ya gitu. Jadi ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik insya Allah. Dan value yang bisa disampaikan untuk di sendiri dan juga wanita di era yang saat ini. Kita sebagai perempuan kita harus punya ilmu untuk ngejalanin hidup. Untuk di sini tuh karakter Siti Raham memainkan karakter dalam kehidupannya itu sebagai gimana caranya beliau itu sebagai seorang hamba, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Dalam satu kotak beliau tuh bisa memerankan karakter itu tuh Masya Allah gitu. Dari seorang hambanya seperti apa, dari seorang istrinya seperti gimana, dan dari seorang ibunya tuh Masya Allah gitu. Jadi kalau menurut saya, kita sebagai wanita, kita memang harus, kita duduk, kita harus nonton gitu. Dengan kita melihat, kita pasti insya Allah akan dapat pelajarannya sendiri gitu. Dan kalau yang paling saya dapat tuh, itu sih, kita memang harus punya ilmu untuk kita bisa menjadi wanita yang seperti Siti Raham. Terima kasih.